Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Ustazah sampaikan nanti kalian bisa memahami materinya ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Ustazah absen dulu. Yosi hadir, Yozan hadir, Paras hadir semua ya. Coba kalau ada sampah di bawah mejanya silakan dibuang. Posisi duduknya silakan cari tempat ternyaman ya. Kemudian bajunya tolong Yozan dirapikan dulu. Udah siap belajar? Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita baca Al-Quran dulu ya. Dan nanti dilanjutkan kita sama-sama baca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'an alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Coba ada yang hafal surat Al-Insyirah? Belum? Sama-sama ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha zakra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraqta fansab wa illa rabbika faragab. Yang belum hafal silakan dihafal di rumah ya. Selanjutnya, masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Zakat. Ya betul, minggu lalu kita mempelajari tentang zakat. Hari ini ada yang tahu materinya apa? Nah, hari ini sedekah, hadiah, dan hibah. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Ustazah mau cek kefokusan kalian ya. Kalau Ustazah bilang pagi, artinya tepuk tangan 1 kali. Kalau Ustazah bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Dan kalau Ustazah bilang malam, berarti sunyi, tidak tepuk tangan ya, tidak tepuk tangan. Bisa dimengerti, paham? Dengarkan. Pagi, siang, pagi, malam. Ya, jangan tepuk tangan. Nah, kamu tepuk tangan kalau malam kan sepi, jadi tidak tepuk tangan. Oke. Nanti lagi dilanjutkan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kita mengetahui arti sedekah, hadiah, dan hibah. Kemudian syarat-syarat sedekah, hadiah, hibah. Kemudian kita akan mengetahui apa manfaat sedekah, hadiah, dan hibah. Coba ada yang sudah tahu atau pengertiannya apa itu sedekah, hadiah, hibah? Ada yang tahu? Belum? Sedekah atau hadiah atau hibah? Coba. Hadiah adalah pemberian. Betul. Di mana sedekah? Sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sodakotun, yang artinya memberikan.
Nah, menurut istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seorang yang membutuhkan. Tetapi kita yang memberi ini tidak mengharapkan apa-apa, cuman semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, itu sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela tanpa ditentukan berapa jumlahnya. Jadi kita bersedekah itu sukarela tanpa ditentukan harga, tanpa ditentukan nominal atau barangnya. Paham? Jadi sedekah itu pemberian kita kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, semata-mata kita mengasihi itu karena ridho Allah. Paham? Sampai sini? Nah, syarat sedekah yang pertama itu orang yang memberi, adanya orang yang memberi sedekah. Kemudian yang kedua itu ada orang yang diberi. Orang yang diberi ini berarti dia yang berhak untuk menerima sedekah ini tadi, menerima dari si pemberi. Nah, yang ketiga itu ada barang yang diberikan. Jadi sudah ada pemberi dan sudah ada penerima. Nah, tentu harus ada barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan ini sudah ada di depan mata antara pemberi dengan penerima. Paham? Dan yang terakhir itu adanya akad. Akad itu ya berarti ijab qabul, di mana ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Contoh, misalkan Ustazah mau bersedekah gitu, mau sedekah mukenah kepada orang. Ini saya berikan sebuah mukenah supaya dipergunakan dengan baik. Itu yang dinamakan ijab. Kemudian si penerima tadi dia menjawab, terima kasih, saya terima mukenah ini. Nah, itu dinamakan qabul. Jadi terjadilah akad ini tadi yang disebut ijab dan qabul. Ada jawaban, ada yang memberi tadi yaitu qabul, ijab, dan yang penerima tadi menjawab, itu dinyatakan qabul. Jadi ijab dan qabul atau akad. Paham? Selanjutnya manfaat kita bersedekah. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang kepada sesama kita, sesama manusia, sesama umat muslim. Kemudian sebagai pelindung dari musibah. Selanjutnya yang ketiga, sebagai obat penyembuh penyakit. Dengan bersedekah insya Allah kita diberi kesehatan. Yang keempat, sebagai penjaga harta dan dari kerusakan. Jadi tidak perlu khawatir kita bersedekah itu, maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita, akan diberi lebih lagi rezeki kita dengan kita sering-sering bersedekah. Percuma kalau kita banyak harta, kita kaya, punya semuanya ada, kalau kita tidak bersedekah, itu juga tidak berkah ya. Kemudian memadamkan murka Allah. Dengan kita bersedekah, Allah tidak murka terhadap harta atau yang kita miliki. Paham untuk sedekah? Paham ya? Kemudian hibah. Hibah ada yang tahu? Apa itu hibah? Hibah dalam bahasa Arab yaitu hibatun, yang artinya pemberian. Nah, menurut istilah,
hibah itu pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika dia masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah. Jadi hibah ini tadi pemberian sesuatu yang diberikan oleh seseorang ketika ia masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma. Maksudnya itu tanpa kita mengharapkan apa-apa, mengharapkan imbalan, mengharapkan balasannya, tidak, kecuali kita dengan mengharapkan ridho Allah. Kemudian rukun atau syarat hibah ini ada yang sudah mengetahui? Coba. Iya, sama seperti sedekah tadi ya. Ada orang yang memberi hibah. Nah, disebut orang yang memberi hibah itu yaitu wahib. Sang pemberi hibah ini kata lainnya, sebutan orang pemberi hibah, wahib. Adapun syarat yang pemberi hibah, yang pertama itu dia harus balik berakal, berarti dia merdeka. Kemudian atas kemauan sendiri, jadi tidak ada paksaan untuk melakukan hibah ini tadi, tidak ada paksaan ya. Kemudian yang kedua sama seperti sedekah, orang yang menerima atau yang disebut mauhub lahu. Jadi kalau ada pertanyaan, orang yang menerima hibah yaitu mauhub lahu. Kemudian yang ketiga, orang yang barang yang dihibahkan. Tentu ada barang yang dihibahkan. Adapun barang yang dihibahkan ini tadi milik pemberi hibah. Jadi harta atau barang itu memang benar-benar pemilik pemberi hibah ya, atau wahid, yang pemberi hibah ini tadi. Bukan harta orang lain diberikan ya. Jadi harta benda milik si pemberi. Nah, selanjutnya barangnya itu sudah ada ketika akad. Barangnya sudah ada ketika memulai akad tadi. Jadi barang yang mau dihibahkan ini tadi sudah ada di depan mata antara pemberi dengan penerima. Selanjutnya memiliki nilai harga. Jadi barang yang dihibahkan harus memiliki harga. Kalau barang itu mungkin motor, ada harganya kan, atau menghibahkan tanah, itu bisa ya. Kemudian barang yang diberikan itu sesuai atau boleh dimiliki menurut agama, otomatis barangnya itu halal, maksudnya bisa dipergunakan dengan hal-hal yang positif. Barang bisa dipindah tangankan, status kepemilikannya tadi kan Ustazah tadi bilang kan, adanya menghibahkan tanah, otomatis tanah itu ada sertifikatnya, atau menghibahkan rumah. Nah, jadi kepemilikannya tadi bisa dipindah tangankan dari namanya pemilik tanahnya ini tadi Yosi, dipindah status, pindah tangankan untuk si Yoza. Paham sampai sini? Terakhir itu adanya akad tadi, ijab dan kabul, sama halnya seperti sedekah tadi ya. Adanya interaksi, komunikasi antara pemberi dan penerima. Saya beri ini, saya hibahkan tanah ini kepada Anda. Kemudian si penerima menjawab, terima kasih, saya terima ini. Nah, terjadilah akad yang disebut ijab kabul. Kemudian hibah itu bisa dicabut. Nah, hibah itu bisa dicabut. Paham? Hibah itu bisa dicabut.
Dengan syarat itu seperti orang tua menghibahkan kepada anaknya dengan alasan dimana dengan alasannya orang tua tidak menginginkan anaknya ini tadi adanya perselisihan atau ribut, selisih, iri hati terhadap saudaranya yang diberikan hibah kepada yang diberikan oleh orang tuanya tadi kepada anaknya. Jadi saudara satunya ini merasa iri, boleh ya barang hibahan tadi dicabut. Paham? Kemudian yang ketiga, ada yang tahu pengertian hadiah? Coba Yosi. Iya, pemberian, sama seperti halnya sedekah sama hibah tadi, pemberian. Dimana hadiah adalah sesuatu pemberian kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan seseorang itu atau memberikan penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Contoh, tahu? Coba contohkan, ada yang tahu? Atau pernah tidak kalian dijanjikan oleh ayah kalian atau ibu gini katanya, kamu kalau juara kelas nanti ayah akan belikan sepeda. Nah, itu kan artinya hadiah. Jadi ketika kalian tadi sudah juara kelas, ayah kalian memberikan hadiah atas apa yang kalian raih, prestasi yang kalian raih tadi, mendapat juara 1 di kelas. Paham? Nah, kemudian rukun atau syarat memberi hadiah ini tadi ya sama kayak sedekah sama hibah. Ada orang yang memberikan hadiah, misalnya tadi ayah si pemberi hadiah, dan yang kedua orang yang diberi hadiah, orang yang akan diberi atas penghargaan tadi, prestasi yang diraihnya tadi, itu orang yang diberi hadiah. Kemudian barang yang diberi, berupa apa barang yang diberi, misal sepeda atau yang lain, benda-benda lain ya. Selanjutnya akad, tetap adanya akad ijab dan qabul. Kemudian manfaat diberinya hadiah. Pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati. Kedua, mendidik seseorang untuk menepati janji. Tadi kan ayah tadi sudah bilang kalau kalau si Yosi misalkan tadi juara kelas, ayah akan memberikan hadiah. Itu. Jadi ayah tadi sudah berjanji, maka akan ditepati. Selanjutnya itu menghindari diri dari sifat iri dan dengki. Kemudian menumbuhkan motivasi agar kita meraih prestasi. Dengan adanya ayah ingin memberikan hadiah tadi, kita semangat untuk belajar, untuk mendapatkan juara kelas. Paham? Selanjutnya itu senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Paham sampai di sini? Paham pengertian hadiah, sedekah dan hibah tadi? Baiklah, kalau sudah paham, nanti silahkan kerjakan soal di buku paket di halaman 25. Nanti dikumpulkan ya. Baiklah, kalau sudah mengerjakan silahkan dikumpulkan. Nanti Ustazah koreksi. Baiklah anak-anak,
Mungkin batas ini materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan dilanjutkan materinya tentang infak. Tentang infak ya, silakan belajar di rumah sebelum minggu depan itu malamnya kalian lihat dulu, belajar materi, lihat di buku paket pengertian infak, kemudian apa-apa syarat infak, harus belajar dulu ya, jangan tidak belajar. Baiklah, mungkin silakan ketua kelasnya pimpin doa, kita pulang. Baiklah anak-anak, silakan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan keluyuran lagi. Jangan keluyuran, langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Baiklah, Ustazah akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.